Hi, how is it going, guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini, aku banyak membahas tentang serba-serbi pop culture, studi, bekerja, dan tinggal di Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika tema-tema seperti tinggal di luar negeri, studi, bekerja, dan menikah dengan orang luar adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok untuk kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like are highly appreciated. Thank you guys, and enjoy the video. Di tahun 1999, dan itu adalah laporan pertama terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan sama si Epstein. Sayangnya pihak kepolisian dan pihak FBI tidak pernah menindaklanjuti. Jadinya si Epstein baru dipenjara di 2008. Jauh banget ya. Mundur sedikit, waktu selama di New York itu si Epstein tuh nanya-nanya sama si Maria. Hey Maria, kamu punya adik nggak? Umur berapa? Oh, umur 17. Si Marianya ini kan baru lulus ya dari kampus ya. Jadi sekitar 22, 23. Adikku umur 17, baru saja 17. Oh, undang dong ke New York. Kayak apa fotonya? Kayak gini. Dia nggak sadar. Dia pikir cuma karena si Epstein ini peduli banget sama dia gitu kan ya. Diundang, dibeliin tiket segala macam ya adiknya itu. Terus habis itu diajak nonton. Lucunya pas nonton bertiga sama si Epstein minta duduk di tengah gitu. Terus si adiknya itu dipegang-pegang gini guys sama si Epstein. Pegang-pegang dan adiknya bingung. Ini orang ngapain sih? Tapi lagi-lagi ya, anak yang baru 17 tahun tuh kan nggak tahu, mungkin nggak pernah diajarin sama orang tua bahwa bahaya kalau laki-laki megang sampai seperti itu. Dia ngerasa pada saat itu si adiknya ini si Epstein cuma saking kepengennya anak kali ya, dia sampai segitunya megang gue. Bodohnya lagi, setelah kejadian itu, adiknya si Maria Farmer ini nggak pernah cerita sama kakaknya karena dia ingin jaga perasaannya kakaknya supaya tenang gitu kerja sama bosnya, karena dia pikir mungkin nggak apa-apa, orang nggak dia papain juga, cuma dielus-elus, habis itu kakinya disentuh-sentuh kayak gitu, jadi nggak bahaya gitu kan. Setelah dia pulang ke tempat tinggalnya lagi, balik ke orang tuanya, Epstein sering sekali telepon, bahkan Ghislaine juga pacarnya si Epstein ini sering telepon ke rumahnya mereka untuk nanyain kabarnya gimana, terus nawarin beasiswa, bilang bahwa kamu kalau mau sukses itu nggak bisa terus-terusan di Amerika, kamu harus punya pengalaman semacam summer camp dan segala macam di negara-negara lain, dengan begitu university akan lebih mau ngasih beasiswa terhadap orang yang sudah go internasional kayak gitu kan. Dan istriku, dia ngakunya si Gilan ini istriku sangat-sangat suka anak, dan dia menginginkan anak-anak pintar-pintar ini beruntung mendapatkan pengalaman internasional yang berguna. Sebetulnya dari keluarga ini ada sedikit rasa kenapa sih niat banget gitu kan ya, tapi juga di satu sisi ada rasa bangga juga loh, kenapa ada kebaikan seperti ini kok ditolak gitu kan. Akhirnya dibolehin anaknya pergi, apalagi si Jeffrey bilang bahwa dia ini nggak sendirian, nanti akan ada banyak anak-anak lain yang ikutan summer camp ini bareng-bareng sama anaknya kamu. Akhirnya dilepas lah ya sendirian, dia pergi ke New York dan ketemu sama si Ghislaine ini, dijemput sama si Ghislaine ini. Dan guess what? Maria nggak tahu sama sekali kejadian ini. Jadi mereka nggak cerita apapun bahwa anak ini akan dibawa sekitar seminggu untuk keluar negeri. Benar, dibawa keluar negeri, tapi tidak ada orang lain. Tidak ada anak-anak lain, hanya dia sendirian. Di situ tuh dia udah panik. Dan ketakutannya terjadi. Selalu metodenya tuh selalu untuk mijetin si Epstein ya. Terus itu dipegang-pegang, disentuh-sentuh, akhirnya bener-bener diperkosa adiknya ini. Did Jeffrey Epstein rape you? Yeah, no, he raped me. Forcefully raped me, but knew exactly what he was doing. And I don't think cared. Ya, setelah terlambat, setelah adiknya, by the way nama adiknya ini Annie ya, Annie Farmer ini ikut-ikutan dilecehkan, dia baru cerita, mereka berdua baru bersharing cerita dan nangis, dan pada saat itulah mereka lapor ke FBI. Cerita tentang kakak beradik Annie Farmer dan Maria Farmer ini sudah dipublikasikan ke dalam series berupa 4 series di Netflix guys. Kalau kalian ingin tahu, direkturnya adalah James Patterson, my favorite author. Dia bagus banget buku-buku yang dia bikin, dan judul seriesnya itu adalah Jeffrey Epstein's Filthy Rich. Go check that out, oke? Nah, kisah dua kakak beradik inilah yang mengawali terbukanya
pelecehan seksual yang dilakukan oleh Epstein. Sejauh ini Epstein tercatat melakukan pelecehan seksual kepada 36 anak gadis di bawah 17 tahun. Itu yang kecatat ya, yang nggak kecatat banyak. Jadi si Annie dan Maria Vermeer ini adalah korban yang pertama kali melaporkan ke FBI, tapi FBI nggak bergeming pada saat itu, sampai sekitar 10 tahun kemudian baru kebongkar lagi di kasus yang Palm Beach, Florida ini. Banyak yang menduga atau konspirasi yang mengatakan bahwa Epstein ini tidak hanya menggunakan gadis-gadis kecil ini untuk dirinya sendiri, tapi juga memperdagangkannya kepada orang-orang berpengaruh sehingga posisinya dia tuh semakin kaya dan kaya, semakin berkuasa. Itulah kenapa waktu dia diputuskan bersalah, hukumannya itu sangat-sangat rendah, guys. Jadi dari 24 bulan menjadi 18 bulan dan akhirnya menjadi 13 bulan saja di 2008 itu. Dan yang lebih gila lagi adalah selama 13 bulan di penjara atau 1 tahun 1 bulan di penjara itu, dia punya hak untuk keluar bekerja seperti orang biasa dari jam 8 sampai jam 5 sore. Gila kan? Ini pengadilannya di bawah tangan. Jadi tidak ada pengadilan, tapi keputusan di bawah tangan. Memang di Amerika boleh ya. Jadi tanpa harus ke pengadilan, asal sudah setuju si jaksa penuntut minta bahwa dia harus dipenjara 20 tahun dan segala macam. Sementara si Jeffrey Epstein-nya setuju, berarti nggak usah bayar pengadilan lagi gitu. Itu boleh. Tapi yang aneh, banyak sekali yang aneh yang terjadi adalah kenapa jaksa penuntutnya hanya nuntut kecil sekali, 2 tahun aja. Padahal yang melaporkan dia di 2008 bukan si Maria ya, ini orang lain yang di Palm Beach, Florida. Orang yang melaporkan ini ada banyak. Jadi pihak polisi itu sudah menemukan banyak sekali bukti dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak kecil. Dia hanya dikasih 2 tahun oleh si jaksa penuntut. Dan guess what? Jaksa penuntutnya ini akhirnya dipakai sebagai asisten pembantu Departemen Tenaga Kerjanya pemerintahnya Donald Trump. Kalian ingat tadi ceritaku, Donald Trump adalah salah satu temannya si Epstein. Berikut juga Bill Clinton. Jadi nanti aku liatin di sini foto-fotonya banyak sekali. Dia berteman dekat dan bahkan sering mengeluarkan komentar statement-statement tentang betapa hebatnya si Jeffrey Epstein ini. Lalu entah bagaimana kebongkar lagi kasus berikutnya. Dan kali ini dibongkar oleh FBI. Dia diadili di 2017, dipenjara di 2018, di 2019 dia bunuh diri di selnya. Yang banyak orang gak percaya sama ini karena dia punya banyak teman dan dia punya black book, guys. Dimana di situ tertulis nama-nama siapa saja yang menjadi pelanggan para anak-anak kecil itu gitu. Teman-temannya atau pelanggan-pelanggannya lah yang minta jasanya dia untuk mencarikan anak-anak itu. Salah satunya Pangeran Andrew, adiknya Prince Charles. Pangeran Charles sudah terbukti ada foto-fotonya tapi dia mengelak. Dan sekarang pemerintah Amerika bilang Pangeran Andrew ini kalau datang ke Amerika, kalau ketahuan datang ke Amerika, dia sudah terbukti ya, dia melakukan pelecehan seksual, sudah terbukti sah gitu. Tapi dia nggak bisa diambil dari Inggris karena jabatan yang terlalu tinggi itu gitu. Nah, selain nama-nama besar itu ada banyak lagi nama-nama lain dan terutama yang paling mengejutkan adalah Bill Gates. Kalian mungkin tahu bahwa Bill Gates baru-baru ini saja menceraikan istrinya, bercerai mereka gitu. Dan ini mengejutkan, kenapa? Karena Bill Gates ini terkenal sebagai sosok yang sangat dermawan, sangat geek, kelihatan kayak orang pinter, nggak aneh-aneh gitu kan, kayak ibaratnya kayak almarhumnya B.J. Habibie gitu, tersangkut-sangkut kasus kayak gini kan aneh ya. Ini bukan B.J. Habibie-nya, tapi maksudnya Bill Gates gitu. Jadi terkenal baik gitu, bukan tipe-tipe yang playboy dan segala macam. Dan setelah di 2019 ini si Epstein ketahuan dan bukunya itu sempat kebuka siapa-siapa saja temannya, sampai sekarang masih misteri. Banyak yang minta untuk buku itu dibuka, tapi entah kenapa ya, mungkin karena banyak sekali orang kuat di sana ya, jadi berusaha banget supaya buku itu nggak pernah dipublikasikan. Nah tapi sudah kebuka
bahwa Bill Gates itu adalah salah satu temannya. Bukan berarti Bill Gates ini melakukan perundungan seksual terhadap anak-anak itu, tapi dia adalah salah satu temannya si Epstein. Jadi dia ketarik-tarik kayak gitu. Tapi orang-orang selalu mengkait-kaitkan bahwa gara-gara itulah Bill Gates cerai. Istrinya baru sadar, wow, rupanya kamu termasuk temennya si predator ini gitu ya, pedofil ini gitu. Bahkan ada wawancaranya, istrinya si Bill Gates ini bilang salah satu yang membuat mereka bercerai adalah pertemanannya Bill Gates dengan si Epstein ini, tapi tidak menjelaskan apakah dia salah satu pelanggannya atau bagaimana. Aku nih menyiapkan ini panjang sekali. Aku minta saran juga sama suamiku, dia bilang juga hati-hati karena kasus ini belum sepenuhnya terbongkar dan kita nggak pernah tahu di Indonesia siapa temannya Epstein, karena temannya dia tuh pasti banyak gitu, dan kita nggak tahu apakah ini berefek banyak apa enggak. Terus tapi aku bilang beberapa YouTuber juga sudah membahas tentang ini, jadi aku harap nggak ada masalah gitu. Kasusnya Jeffrey Epstein ini sangat-sangat panjang, dari Florida kita ke New York dan sekarang ke Kepulauan Karibia. Dia punya pulau, dan dari salah satu korbannya yang bernama Juliet Bryan, ini dia bilang ke media bahwa pulaunya si Jeffrey Epstein ini tersembunyi. Dan setiap saat di sana, karena dia pernah dibawa ke sana ya, setiap saat di sana ada sekitarnya sedikitnya 60 cewek muda-muda 17 tahun, entah itu telanjang berenang-renang atau bahkan sekedar nikmatin suasana liburan. Sistem kerjanya Epstein seperti apa? Jadi Jeffrey Epstein ini bersama partner in crime-nya, yaitu si Ghislaine yang diaku sebagai pacarnya lah, ya kadang-kadang istrinya lah, itu akan meng-hire seseorang di bawah 17 tahun, dan cara melihatnya itu sudah sangat spesifik. Mereka tuh udah jagoan ya untuk predatorin anak kecil ini gitu. Dia datang ke lingkungan yang kumuh, yang miskin, yang kelihatan mereka tuh kayak nongkrong nggak jelas, bukannya belajar kayak gitu ya. Dideketin, terus ditanya, kamu namanya siapa? Kayak beneran care gitu loh. Kalau mau kerja hubungi aja si A. Si A ini nanti akan bawa ke mansion. Ikutin aja apa katanya si A gitu, suruh ganti baju, suruh siap-siap untuk mijet gitu. Nanti setelah itu si A-nya pergi, dia akan mijetin si Epstein ini dan ya digituin gitu. Si Epstein ini membutuhkan pijatan setidaknya 3 kali sehari. Gila nggak tuh? Bukan mikirin yang muda, kasih modal biar ada berkahnya. Udah tua pada ganjen. Bodoh amat. Dari 3 cewek yang berbeda. Nggak cewek yang berbeda juga nggak apa-apa, tapi pokoknya dari 3 cewek anak kecil. Pokoknya gue sampai geleng-geleng ngeriset cerita ini ya, kok ada monster yang seperti itu gitu. Jadi ini sudah merupakan sindikat di mana metodenya itu udah kayak MLM. Yang cewek yang pertama itu akan ngerekrut 3, yang 3 itu akan ngerekrut lagi. Jadi sebetulnya mereka tuh dapat 300, 100 buat si perekrut, sisanya yang 200 tuh buat yang korbannya. Nah nanti korbannya kalau mau datang lagi ya datang lagi, kalau enggak dia cari lagi, dia dapat 100 gitu. Di pulaunya si Epstein ini banyak sekali, setidaknya ada 60 orang. Jadi agak aneh juga bahwa Epstein di tahun 2017-2018 hanya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 36. Mungkin hanya 36 ini saja yang mau mengaku, sebetulnya lebih. Bahkan dugaannya sampai 300 orang. Karena dia sampai ke Thailand guys, sampai ke negara-negara lain lah ya, yang lebih negara-negara Asia lainnya kayak gitu. Dan dia sudah melakukan ini sudah lama, dari tahun 90-an guys, sejak dia kaya. Sampai akhirnya benar-benar keberuntungannya habis tuh di tahun 2019, di mana dia dimasukin penjara, dan di bulan Agustus dia bunuh diri di penjara. Jadi sudah hampir 20 tahun dia melakukan hal yang sama. Jadi nggak mungkin kan hanya 36 orang saja gitu, karena seharinya aja dia minta 3 orang mijet dia. Kalau kalian nonton seriesnya di Netflix, itu diliatin di mana FBI berusaha menyamar selama berbulan-bulan, bahkan hampir setahun kali ya, untuk ngecek keberadaannya si Jeffrey Epstein ini, dan sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke kediamannya Jeffrey Epstein di Palm Beach. Dan guess what? Semua laptop yang ada di sana itu isinya film-film begituan untuk anak-anak kecil. Jadi bisa jadi kekayaannya ini dengan bikin film, ngejual. Orang-orang kaya ini pakai jasanya dia untuk mencarikan cewek-cewek usia muda. Sehingga rahasianya ini tuh kenapa dia licin banget. 20 tahun gak ketangkep. Kalaupun ketangkep
penjaranya juga kayak apa ya, kayak membagongkan banget gitu. Itu gara-gara itu. Dan ini ada black book yang sampai sekarang masih ditutupi oleh pemerintah Amerika, siapa saja. Nah, black book ini sudah resmi memang ditulis sama si Epstein, siapa saja pelanggannya dia, siapa saja teman-temannya dia yang pernah menggunakan jasanya atau pernah deket sama dia dan tahu rahasianya gitu. Dan sampai sekarang ini nggak kebuka. Aku nggak mau cerita lebih banyak lagi tentang itu. Tentang sepak terjangnya Prince Andrew sebagai pedofil itu dibuka oleh Virginia Giuffre yang pada saat itu merupakan anak buahnya si Jeffrey Epstein. Jadi si Virginia ini jelas sudah dilecehkan seksual sama si Epstein dan si Ghislaine ini. Setelah itu dia diajak kemana-mana ke luar negeri pakai jet pribadinya, dan kadang-kadang di acara-acara besar, acara-acara gala, koktail kayak gitu, dia ditawarin, ini asik loh, dia nih hebat loh, dia bisa mijet, dia bisa apa, seperti itu metodenya. Ada transaksi seksual halus di mana tiba-tiba dia tuh dikasih tugas untuk tidur sama si A, tidur sama si B, dan si Virginia ini ya pada saat itu dia masih anak-anak ya, dia nggak tahu harus berbuat apa, dia kesal karena dia nggak dapat bayaran juga gitu kan. Dan begitu dia paham apa yang terjadi sama dia yang paling speak up bersama along with Maria Farmer tadi. Dia yang paling frontal ngasih tahu seperti apa, dia juga yang ngebuka buktinya, foto-fotonya dia bersama Pangeran Andrew ini. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai sini. Semoga kalian terhibur dan sekaligus juga memahami bahaya di luar sana untuk menjaga adik-adik kita, anak kita dari monster-monster yang punya banyak tipu muslihat seperti Jeffrey Epstein. Ada di mana-mana orang-orang seperti ini. Tentang kasus kematiannya Jeffrey Epstein, yaitu misteri seperti apa? Untuk bukan karena dari kegemarannya bersolid. Jadi dia tuh akan nolak. Jadi dia tuh akan nolak membantu. Dan ini yang lebih kerennya lagi. Dan ini yang lebih gilanya lagi adalah yang ditelepon dari seseorang yang mengaku. Dari situ kamu silakan jual dengan kembalinya berapa? Aku bukan meses, tegas mases. Aku bukan meses, sudah dipublikasikan. Kisah dua sejauh ini anak-anak gadis yang dilakukan perceraian. Jadi kadang-kadang stay safe. Thank you for watching guys. I'll see you on my next video. Bye bye.